Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri dari Madin MPA Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing atau berbagi kepada Ustadz dan Ustazah pengajar BPA MPA DIY terkait dengan bagaimana sih cara membuat video dengan PowerPoint. Nah, selama ini pengalaman saya mengajar di Madin MPA Yogyakarta, saya sangat senang sekali membuat video dengan menggunakan PowerPoint karena caranya cukup sederhana dan tidak membutuhkan koneksi internet yang sangat banyak seperti itu. Nah, sebelum saya mempraktekkan atau memberikan tutorial, di sini saya ingin menjelaskan dulu apa sih yang perlu dipersiapkan ketika kita ingin membuat video dengan PowerPoint. Nah, yang pertama, Ustadz dan Ustazah semuanya harus menentukan temanya dulu. Nah, kita ingin membuat materi pembelajaran, temanya apa nih? Misalkan tentang tahsin, nanti dikerucutkan lagi. Misalkan tentang makhorijul huruf apa? Misalkan alisan, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah membuat tema, kita langsung membuat PowerPoint-nya. Dan diusahakan membuat PowerPoint-nya itu semenarik mungkin. Nah, yang ketiga, kita juga perlu untuk membuat narasi. Narasi itu ya tulisan-tulisan terkait apa sih yang ingin kita ucapkan gitu ketika kita mengisi suara begitu. Karena ketika tidak membuat narasi terlebih dahulu, biasanya kadang-kadang gugup gitu ya ketika ingin memberikan suara kayak gitu, dan nanti akan menjadi kacau, sehingga lebih baik dibuat narasinya terlebih dahulu. Nah, kemudian yang keempat, setelah ada narasinya, kita lanjut ke rekaman suara. Nah, rekaman ini bisa dengan laptop secara langsung di PPT-nya, ataupun kita merekam sendiri dengan alat perekam lainnya. Nah, nanti akan saya jelaskan di video tutorial. Kemudian yang kelima, masukkan rekaman tersebut, rekaman tadi ya, suara ke tiap-tiap slide di PowerPoint-nya seperti itu. Jadi satu slide itu satu rekaman saja. Jadi kemudian yang terakhir adalah simpan PowerPoint-nya di save as gitu ya, dalam bentuk MP4 video. Nah, perlu Ustadz dan Ustazah ketahui juga bahwa convert atau pengubahan dari PowerPoint ke video ini hanya bisa berlaku di Microsoft Office yang di atasnya 2007 gitu ya. Jadi kalau Microsoft Office-nya masih 2007 itu tidak bisa begitu. Oke, sekarang mari kita lihat video tutorial yang selanjutnya. Nanti saya akan mencoba memberikan gambaran bagaimana sih langkah-langkah atau cara-cara membuat video pembelajaran ini. Terima kasih. Nah, baiklah Ustadz dan Ustazah semuanya, ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana sih cara membuat PPT dari membuat video dari PPT gitu. Ini adalah contoh dari PPT yang pernah saya buat. Nah, di sini saya sudah menentukan temanya, yaitu makhorijul huruf al-qaishum seperti itu. Nah, di sini memang saya berikan desain yang seperti ini ya. Jadi ada gambar anak-anak gitu ya, agar lebih menarik. Terus nama kelasnya, kemudian ada foto juga, karena memang di video PowerPoint ini tidak muncul mukanya kita gitu nggih. Nah, sehingga ya ini agar tahu saja gitu nggih, ustadzanya siapa sih gitu, atau ustadznya siapa. Lah, ini sekreasinya Ustadz dan Ustazah semuanya saja. Kemudian nanti di slide 2, nah seperti ini. Jadi ringkas-ringkas saja gitu nggih isinya, jangan yang kalimat yang panjang-panjang. Dan anak-anak biasanya suka gambar-gambar, jadi perbanyaklah gambar-gambar. Ini contohnya seperti ini, hanya singkat-singkat saja begitu. Nah, setelah Ustadz dan Ustazah membuat PPT, kemudian bisa dibuat skripnya. Nah, skripnya bisa dibuat di sini. Misalkan saya tulis Assalamualaikum santri semua begitu. Ini baru awalan deh. Kemudian apa kabarnya dan seterusnya gitu. Nah, dan seterusnya. Nah, setelah dibuat skrip ini, semuanya dibuat skripnya gitu ya. Nah, langsung dilanjutkan untuk
insert menambahkan suara gitu ya. Klik di bagian ini, insert, kemudian diulangi lagi ya, klik bagian insert, kemudian pilih di bagian sound. Ya, sound di sini. Nah, perlu diketahui juga ini saya masih memakai Microsoft Office 2007 nggih. Nah, mungkin nanti kalau Microsoft yang versi lain akan berbeda tampilannya, tapi hampir sama sih. Di sini soundnya ada pilihan, ada sound from file atau bisa juga record sound. Nah, jika Ustadz dan Ustadzah ingin merekam suaranya dengan laptop langsung, nah ini bisa pilih record sound di sini. Nah, di sini bisa di record. Ya, ini mulai ya. Nah, ini berhenti. Jadi diklik yang ini. Kemudian diucapkan, misalkan Assalamualaikum Sabri, apa kabarnya? Begitu. Nah, kemudian diklik ini. Nah, ini jadi di sini ini untuk mendengarkan gitu ya, mendengarkan tadi yang kita ucapkan apa sih gitu. Ini fungsinya untuk mendengarkan, ini untuk memulai. Nah, kemudian diklik OK. Seperti itu. Lah nanti kalau sudah, nah ini sudah muncul deh ini, wah, ada semacam apa ini ya, simbol speaker gitu ya. Wah, nah ini artinya apa? Artinya videonya kita sudah masuk di sini. Nah, mari mungkin kita akan mengisi video ini di sini misalkan. Ya sudah, bisa ditaruh di sini. Kecil saja buat nopo-nopo gitu nggih. Seperti itu. Nah, kemudian setelah semua slide demi slide ini sudah terisi suaranya, baru kita klik tombol ini, kemudian di Save As. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan deh, ada PowerPoint, kemudian PDF juga. Nah, harusnya ketika di Microsoft Office yang lebih dari 2007 nggih, versinya itu ada pilihan nanti MP4 video seperti itu, save di video. Nanti formatnya MP4 atau MP4. Nah, tapi karena di sini saya menggunakan 2007 jadi tidak ada. Sehingga diharapkan nanti Ustadz dan Ustadzah ketika mau membuat yang ini dari PowerPoint, buat video dari PowerPoint harus pakai yang versinya itu lebih dari 2007 seperti itu. Nah, ini merupakan cara yang pertama nggih. Nah, contohnya videonya ini jadinya. Nah, ini adalah video MP4-nya. Ya, sudah terdengar guys suaranya. Nah, jadi isinya itu hanya slide PPT dan suara, begitu nggih. Nah, sekarang ada cara lain juga bagi Ustadz dan Ustadzah yang mungkin tidak merekam langsung lewat laptop gitu nggih suaranya. Biasanya saya itu rekamannya via WhatsApp gitu ya, di VN gitu. Seperti contohnya begini. Nah, ini saya punya di WA itu saya punya grup khusus ya, isinya cuma saya sendiri. Ini ada keranjang file gitu ya, isinya untuk ngirim-ngirim file-file yang untuk keperluan saya pribadi gitu. Nah, di sini saya biasanya merekam dengan VN di sini. Merekam dengan VN. Kemudian nanti saya sambungkan WhatsApp di HP saya ini, WhatsApp di HP saya sambungkan dengan WhatsApp di laptop gitu, sehingga nanti ini bisa saya download. Nah, misalkan saya download di sini seperti itu. Nah, ketika di download itu nanti jatuhnya maksudnya nanti ketika di laptop itu akan jadi seperti ini. Nah, kita lihat Ustadz dan Ustadzah, formatnya masih OGG audio file ya, formatnya itu masih OGG. Nah, kalau format OGG ini belum bisa dimasukkan ke slide PPT, jadi harus diubah dulu. Dari OGG harus diubah menjadi ini MP3 gitu.
Jadi dari OGG harus diubah menjadi MP3. Ini kan beda deh simbolnya. Kalau ini MP3 ini, kemudian yang ini masih OGG. Nah, bagaimana cara mengubah dari OGG ke MP3? Kita hanya cukup sekarang tuh sudah banyak nggih web-web untuk mengkonversikan, tinggal OGG. Nah, ini sudah ada nggih OGG to MP3 atau bisa juga OGG to MP3 converter. Nah, saya bisa klik ini. Nah, kita tunggu. Nah, saya biasanya pakai yang ini, kita klik saja converter audio file, konversikan file audio ke MP3. Seperti itu. Nah, kita tunggu dulu. Oke, nanti di sini sudah ada. Kita bisa buka filenya. Kita masukkan file OGG nih. Kita masukkan, kita buka filenya. Oke, sebentar. Oke, nah misalkan tadi tadi kan saya di sini ya. Nah, ini bisa dimasukkan. Tadi yang OGG yang mana? Yang ini nggih, OGG. Kemudian tinggal dimasukkan. Lah nanti kalau sudah ada nanti sudah langsung terkonversi gitu dan kemudian di-download lagi. Begitu Ustaz dan Ustazah semuanya. Nah, sehingga nanti ketika ini sudah dikonversikan deh, nah ini tinggal diklik konversikan begitu, nanti setelah terkonversi akan ada pilihan yang muncul di download kayak gitulah, langsung di download mawon. Nanti hasil downloadnya seperti ini, akan ada folder namanya online audio converter dan isinya sudah bentuknya ada tulisan MP3. Ketika sudah seperti ini tinggal dimasukkan mawon, dimasukkan saja. Misalkan ini saya insert kemudian sound. Nah, tapi saya tidak ngeklik yang record sound karena saya ngerecordnya atau ngerekamnya kan tadi sudah pakai HP nggih. Nah, ini saya langsung sound from file. Sound from file. Tadi misalkan tadi di sini nggih. Nah, ini saya saya pilih di sini. Klik oke. Nah, kita tunggu nanti file rekamannya akan masuk. Nah ini sudah ada tanda ini artinya filenya sudah masuk di sini untuk rekaman. Jadi saya ulang deh, untuk yang metode yang kedua ini dikliknya bukan yang record tapi yang sound from file. Seperti itu nggih Ustaz dan Ustazah semuanya nggih. Dan setelah itu sama, kita tinggal save as saja ke bentuk video begitu. Nah, kalau Ustadz dan Ustazah ini agak terganggu nggih dengan tampilan seperti ini, kok ada speakernya, ini bisa disembunyikan. Nah, misalkan ditaruh di sini, disembunyikan, klik kanan, kemudian send to back. Nah, akan hilang nggih. Tadi klik kanan, send to back. Ya, seperti itu Ustadz dan Ustazah semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.